Record. Bentar. I'll pin myself first. Oke, kita akan mulai tutorial demo kelas digital grafik aktivitas minggu kedua. Kita bikin file baru aja, nggak usah deh. Ini saya simpan semuanya aja. Bikin layer baru. Kemudian import si barong tadi. Ya. Ya, barong kita. Terus kita taruh sini, kita barong JPEG. Terus opacity kita kecilkan. Jangan lupa diklik 65 ya. Terus kembali ke layer, lalu lock. Kita bikin layer selanjutnya, barong trace. Nah, kita akan fokus untuk bikin tracing barong ini. Jadi tujuan akhir kita adalah untuk bikin tracing seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar minimumnya. Paling minimal kalian nanti akan bikin seperti ini ya. Karena kalau kalian lihat kan ini efeknya, ornamennya ini kan ada banyak sekali ya. Minimalnya adalah kalian bikin seperti ini. Kalau kalian merasa mampu sampai bikin ke bawah sini ya itu boleh juga, nanti akan dapat nilai bonus, nilai tambahan. Tapi minimalnya adalah di kepala ini aja, sampai atas di sini. Ini pun agak rumit ya yang di sini nih ya. Nah, biasanya ada yang bertanya nih, boleh nggak Pak pakai Wacom, pakai pen tablet, atau pakai iPad gitu? Boleh aja asalkan nantinya jadinya vektor ya. Karena beberapa ada yang salah kaprah gitu saat pakai Wacom, pen tablet, atau iPad itu nanti jadinya bitmap lagi gitu. Bukan vektor. Beberapa ini digambar menggunakan bitmap gitu. Tapi bukan vektor yang tadi kita bikin seperti bikin Apple tadi. Jadi tolong berhati-hati kalian pakai software apa, dan di sini kita belajar menggunakan Illustrator ya. Nah, ini biasanya nanti akan ada beberapa ya. Ini saya pertama dibikin barong trace dulu. Kita pakai ini aja deh, kepala barong dulu aja deh, kepala barong. Jadi kita fokus untuk bikin si kepalanya ini ya. Pakai yang sama, kalian boleh mulai dari paling bawah. Nah, ini kalian boleh langsung seperti ini, atau pakai yang outline tadi juga boleh. Bebasin aja. Nah, ini ada tips lagi juga. Ya, ini langsung aja bikin separuhnya. Terus tinggal dibikin duplikatnya. Kemudian diputar. Nggak bisa deh, harus di mirror. Nah, ini tinggal disamakan aja. Oke. Nggak harus terlalu mirip, yang penting bentuknya sama ya. Oke. Nah, ini nanti tinggal dijadikan satu aja. Oke. Jadikan satu, jebret, dah. Terus ini tinggal diperbaikin aja nih pakai apa ini namanya?
direct selection tool. Ya kan? Udah jadi. Jadi cukup cepat ya kalau kalian apa namanya? Work smart, not work hard. Jadi kalian paham dulu logikanya enaknya gimana, kemana arahnya, tahapannya yang paling mudah gimana. Bisa saja kan maksudnya kalian satu persatu gitu kan. Tapi kan dengan memahami menguasai tools-nya terus jadi lebih cepat. Oke, disimpan dulu tadi si kepalanya. Kira-kira mau bikin yang mana dulu nih setelah ini? Ada yang mau menebak? Saya akan bikin mulut barong. Oke, mulut barong. Klik ini, kita bikin outline aja. Stroke-nya ditambahkan paling berapa tuh? 3 poin. 1 poin aja dulu. Terus kita bikin mulutnya. Sama seperti tadi. Oke. Terus copy and duplicate, bikin sesuai dengan gambar. Nah, ini agak kesini dikit. Iya. Terus gabungkan. Ya, udah jadi mulutnya. Mungkin warnanya lebih gelap ya. Kita kasih lebih gelap. Itu ungu ya. Saya pikir itu warnanya merah. Oh, di sini aja cancel. Nah, ini bikin warna lebih gelap. Oke. Setelah itu kita akan bikin gigi barong. Oke, gigi barong. Kita bikin langsung aja dua-duanya ini. Bisa nggak ya? Coba ya. Pakai warna putih, pakai stroke tapi. Oke, kita bikin dari tengah sini. Oke. Oke. Sementara gini dulu, baru ini gigi bawah berarti ya. Saya bikin gigi atasnya. Tetap di layer yang sama aja, biasanya bisa ya. Iya, bisa. Aduh. Silahkan di zoom in kalau sulitan. Nah, ini kan lebih enak. Jebret.
bikin lengkung, jepret, lah, lengkung sekali lagi, jepret, agak kesini deh, lengkung sekali lagi, nah kurang ke sana, ya di sini, oke. Nah ini jeleknya dia nggak simetris ya, saya bikin separuh aja deh, ya. Nah ini nanti diperbaiki pakai si selection tool, oke. Biar simetris aja, biar rapi. Oke. Duplicate. Oke. Sip. Sudah mulai kebentuk. Nah, ini tinggal bikin mulut dalamnya ini. Dan gigi ininya juga. Mulut dalam mah gampang kita bikin. Mulut dalam. Mulut dalam. Set. Kita kasih warna dia lebih gelap dikit. Terus taruh di bawah gigi. Ya. Oke. Udah. Apalagi? Kayaknya saya mau bikin ini deh. Mulut yang di luar ini deh. Kasih warna biru gitu. Belum bikin layer. Mulut luar gitu ya. Nah, silakan diikutin saja ya apa tahapan seperti ini. Jadi teman-teman supaya terbiasa untuk membuat prosesnya seperti ini. Karena nanti kemarin kita sudah diskusi ya, secara standar industri di luar sana ya seperti ini proses kerjanya. Kalau kalian kurang rapi, tidak terbiasa menggunakan layer gitu, dipertanyakan nih anak lulusan mana nih? Memang di kampusnya nggak diajarin atau gimana? Diketawain nanti. Kerja pakai layer aja nggak bisa gitu. Right? Oke, kita ubah warnanya jadi biru aja. Kita matikan ininya lah. Ya, nggak rapi nggak apa-apa ya. Oke, kita cek. Mana giginya? Ya, ini matikan aja deh ininya. Stroke-nya. Kalian boleh pakai stroke atau nggak pakai stroke, bebasin aja. Giginya biar saya pakaiin stroke aja. Oke.
Ini masih sampai gigi ya, mulut ya. Masih ada beberapa yang lain. Kita masuk ke atas ini ya. Sejauh ini mulut aman lah. Ini bisa nanti dijadikan satu juga. Tapi nanti aja terakhir. Biarin berbeda layer. Aman semuanya. Yang lain gimana? Kalau kecepatan atau ada yang mau perlu diulang, bilang aja. Nggak ada. Oke. Next, saya akan bikin hidung ya. Ini hidung ini satu grup lagi ya. Jadi hidung utuh. Jadi saya akan bikin jangan di sini deh. Ini saya lewatkan di tengah sini aja. Bikin lurus. Oke. Sama seperti tadi, seperti biasa. Dikit. Oke. Gabungin. Pathfinder. Spread. Nggak apa-apa. Nggak usah rapi-rapi. Umpetin dulu nih si hidung. Bikin lubang hidung. Pakai elips saja. Atau langsung aja di sini deh. Biar cepet. Nyalain dulu si hidungnya ini. Terus bikin di depannya aja. Biar cepet. Nah ini warnanya. Kita pakai hitam aja dulu. Terus di double. Pakai warna emas. Warna emas tuh apa sih ini? Kita pakai oranye aja dulu ya. Kalau nggak salah sih kayak gini. Sini taruh depan. Range, bring to front. Nah, sementara kita seperti ini dulu. Klik sambil tahan kontrol supaya dua-duanya lah. Nah, ini kalau susahnya nggak main layer nih, kalau udah mau mindah-mindahin kan harus satu-satu. Jangan sementara di sini aja dulu. Oke. Tapi kalian bisa buka juga di dalam layernya nih ya. Ada layer di dalam layer itu. Jadi bisa klik di sini sambil tahan gitu. Tapi dia nggak bisa. Semuanya akan ikut ke klik gitu. Kalau mau nih nggak bisa. Saya malah kesulitan itu. Nggak biasa ya. Nggak biasa kalau nggak kerja dengan layer gitu. Terus ini di lock dulu aja deh. Bisa juga seperti itu. Kalau kita block, nah ini bisa duplicate. Oke. Terus yang tengah tadi kan gambar apa tadi? Kayaknya ini nggak lurus deh. Ya, lebih lurus. Atau kurang. Oke. Terus di tengahnya tadi kan ada kayak semacam ornamennya ya. Bebas aja sih mau pakai tracing atau mau pakai rectangle gitu. Ini lebih rapi ya, lebih simetris. Terus dikali dua juga. Geser. Terus warnanya apa dia? Oranye juga aja. Terus bring to back. Bring to apa sih? Send to back. Ya. Alah, ini dia jadi di belakang. Kita taruh sini berarti. Set.
Nah, kita rapikan dikit biar nggak terlalu berlebihan. Oke, hidung selesai ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kompleksitasnya untuk bikin tracing si Barong ini ya dalam waktu 1,5 jam ini. Nanti kita masih punya waktu 1 jam, bisa selesai seberapa gitu. Kemudian kita akan bikin mata. Mata saya bikin lepas aja lah di sini. Ini mata luarnya dulu. Warna apa ya? Sorry. Warna putih. Terus mata luarnya lagi itu ada beberapa layer ya. Kita bikin warna merah gitu. Terus sekali lagi, aduh mana mouse? Kita kasih warna putih. Oke. Udah segini aja lah, nggak usah banyak-banyak. Perbesar sedikit. Lalu mata dalamnya. Terakhir nih, kita kasih mata dalamnya. Kita kasih warna hitam. Tapi kita kasih stroke. Kita kasih stroke umpama 5 ya. Nah, stroke-nya ini kita kasih warna merah. Nah, jadi kayak double-double gitu. Atau kita kasih warna kuning. Itu apa sih? Merah ke kuning. Sayangnya nggak bisa gradasi ya. Si stroke itu. Kayaknya bisa. Ribet tapi ya. Saya kasih 3 aja deh. Nah, kemudian si mata ini kita bisa kasih gradasi di dalamnya. Kita kasih, mana kursornya? Kasih gradasi. Cuman kita kasih gradasi yang bentuknya ini, radial gradient. Nah, lebih enak lagi kan. Udahlah segini aja, nggak usah. Ya bisa diatur sih. Nah, kasih gini aja. Oke. Kayaknya ini kurang besar. Coba kita besar lagi. Kemudian ini coba kita ganti warnanya kuning. Itu apanya sih? Oh, bentar. Berarti ini biarin merah. Yang dalam ini kita ganti warna kuning, tapi stroke-nya hitam. Ya, lumayan lah. Ya gitulah. Kalian bebasin aja. Mau bikin yang seperti apa. Ini tadi udah di layar sendiri ya. Oh, ada di layar hidung. Ya begitulah. Kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak, kita pun lupa. Ini kayaknya agak geser ke kiri. Oke. Blok. Jangan lupa di grup. Biarin aja lah. Nyambung di hidung. Taruh sini. Atau kita keluarkan aja lah. Bikin layer. Masukkan ke sini. Jebret. Kita kasih nama mata. Ya. Terus taruh di bawah hidung. Jebret. Terus ini kita copy. Sama seperti tadi. Oke. Terus kita ungroup. Nah ini geser dikit. Supaya dia lebih simetris ya. Matanya nggak noleh ke kiri. Oke. Ya, gitu ya. Oke, so far kita coba lihat hasilnya. Ya, kok kayak monyet?
nggak kayak Barong. Hidungnya coba saya ubah ya warnanya. Yang atau ininya aja deh yang diubah. Apa itu kepalanya aja. Warnanya kita ubah. Nah, biar kontras dikit. Kayak ada yang aneh. Oke, simpen lagi semuanya. Colok semuanya. Kita coba cek apa lagi nih. Ini ya, kita bikin ini apa namanya? Apa itu? Mahkota lah yang bisa dibilang. Ya, mahkota. Gimana so far? Kecepatan nggak? Ada yang perlu diulangin? Ya itulah aktivitas kita minggu ini. Jadi kalian tracing tadi itu. Makanya tadi saya bilang kalau pakai pen tablet pasti akan lebih mudah. Ini kita pakai standarnya ya. Oke, kita akan bikin mahkota. Nyambung aja lah semuanya lah. Oke, saya bikin mahkota yang di kepala dulu. Baru mahkota yang di luar kepala. Oke, jebret. Miring. Biasanya lurus sih ya. Walaupun aslinya miring ya, kalian bisa bikin yang lurus. Oke, lurus. Nah, ini detail-detailnya kalian bebasin aja kalau mau serapi ini ya. Ada ornamen-ornamen yang perlu kalian buat, bebasin aja. Kalau kalian mampu, boleh. Oh, ini nggak kelihatan. Kemana dia? Nah, itu dia. Bentar, nggak bisa diulangin ya. Tuh, saya ulangin aja deh dari nol. Ini bikin dia kosong aja. Soalnya rumit. Stroke-nya kita bikin satu aja cukup. Red, red. Ini nggak apa-apa gini aja. Nanti kan ketutupan sama bunganya. Oke, sudah kita ubah mau jadi oranye gitu. Matikan aja. Terus sama seperti tadi ya, tinggal kita duplicate dan jadikan satu aja. Oke, nggak harus mirip nggak apa-apa. Yang penting wujudnya kelihatan bahwa itu mahkota. Oke, lalu seperti biasa, Pathfinder. Oke, itu mahkota yang pertama. Ini saya bikin mahkota yang kedua.
kita bisa bikin 3 mahkota ya. Jadi 1 mahkota dalam, mahkota luar, dan mahkota atas, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kalian perlu menganalisa dulu ya logikanya yang mana dulu yang perlu kalian bikin gitu. Saya udah bikin yang mahkota apa tadi? Mahkota apa tadi? Mahkota dalam, mahkota luar, mahkota atas ya gitulah. Ini saya akan bikin mahkota, bener ya layernya ya, ya mahkota luar. Oke, dari sini. Oh ini biasakan matikan dulu aja, pakai stroke. Sorry. Bikin simetrisnya di sini aja. Ikutin sini aja deh. Itu nanti kalau ikutin sini juga nggak apa-apa lah. Oke, umpama begini ya. Ini baru bikin. Set. Oke. Nggak usah terlalu rapi dulu. Nanti bisa dirapikan. Nah ini langsung bablasin aja ke sini bisa juga gitu. Nanti tinggal main posisinya aja. Nggak usah ngikutin ini kepala apa nih, kuping, lalu bunga ini. Bablasin aja ke sini, jebret gitu. Nah ini biasanya nih kalian perlu bikin yang lubang-lubang ini, tapi nggak bisa kalau langsung sekarang. Mendingan bikin ornamen lagi aja gitu nanti isinya lubang. Atau bikin shape yang lalu kita bisa potong pakai Pathfinder tadi juga gitu. Dikasih warna kuning aja deh sementara ya. Ini stroke-nya matiin lagi, matiin juga. Terus biasalah. Oke, ikutin aja. Ya sementara kayak gini. Kemudian udah belum? Oh, kayaknya belum nempel dia. Ya. Tempel kau. Iya. Blok. Ya, oke. Terus tinggal atur aja nih posisinya. Iya. Nah ini beda nih. Ini memang harus beda nih. Ya udah saya bikin lagi aja lah. Mahkota apa tadi namanya? Mahkota dalam. Nah ini masuk ke sini. Terus ini mahkota luar. Nah gitulah. Karena apa? Mahkota luar ini harus ada di bawah si kepala barong. Iya, benar kan? Jadi urutannya seperti itu ya. Oke, udah mulai kelihatan. Nah, ini mahkota ini kayaknya mahkota dalam ini berada di bawah mata. Iya, oke. Udah mulai kelihatan kan? Ini coba kalau saya matikan, nah, udah kelihatan rapi ya. Semoga teman-teman nggak tahu udah sampai sini atau masih sampai mana. Tapi logikanya ya seperti itu ya. Bikin satu-satu per layer, mata, hidung, mahkota dalam, mahkota luar, mulut. Atau mungkin ada yang punya cara sendiri juga, yang nggak harus ngikutin saya juga boleh gitu.
Gimana? Ada yang ingin bertanya, berkomentar, atau mau show off juga boleh. Pak, saya mau tanya dong Pak, itu cara Bapak tadi copy paste gimana Pak? Yang mana? Yang misalnya bikin setengah wajah barong terus dijadiin 2 gitu di copy paste, tapi saya lihat Oh, yang satu tetap di tempatnya gitu. oh itu ya, duplikat itu ya. Iya, ya duplikat tuh Ya, gimana Pak caranya? ya habis ini saya kasih tahu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, saya lanjut ya. Sambil tadi pertanyaan akan saya kasih demonstrasinya. Next saya akan bikin ini nih bunga nih ya, bunga kembang sepatu nih. Nah, nanti akan saya kasih lihat. Oke, caranya untuk duplikat itu tadi. Bunga sepatu saya taruh di ini aja deh, biar gampang. Kepala barong aja deh. Iya, kepala barong sini. Tinggal warnanya nanti kita pakai pink aja. Kita umpetin dulu si kepala barongnya, terus saya akan bikin si bunga sepatunya ini. Jebret, jebret. Oke, kita ganti warna pink. Pink itu mana sih? Ini ya. Stroke kosong, oke. Terus kita kasih putiknya ini. Putiknya ngarang aja, bebas aja bentuknya. Karena kan dia cuman kayak formalitas aja. Lah, mana tapi hilang? Ini dia, kuning. Pura-puranya ya gitu ya, pura-puranya putiknya tuh kayak gitu. Arrange, bring to front. Lah, kok nggak bisa? Ini kamu di mana dia? Oh, berada di sini dia. Sorry, belum saya lock nih tadi. Taruh di kepala barong. Pindah ke awal. Nah, ini kau kunci dulu. Ya, mama bunganya gini aja ya, sederhana aja bunganya. Terus jangan lupa di grup. Grup. Nah, pertanyaan dari tadi untuk bikin aplikasi ya, duplicate itu blok, lalu digeser sambil tahan tombol Alt yang ada di komputer kalian, di keyboard. Mac juga Alt, Windows juga Alt. Itu nanti akan, itu tuh kayak shortcut untuk duplikasi lah. Itu semua berlaku di software-software vektor biasanya. Corel Draw pun seperti itu. Corel Draw itu klik tahan lalu lepas dengan klik kanan kalau nggak salah. Tapi di Figma dan di Adobe XD yang mana itu juga vektor, itu sama persis seperti itu. Jadi ini kan sudah di blok ini, saat kalian mau duplicate, tahan tombol Alt, ya, jadi akan muncul tuh, muncul kursornya itu kayak kursor duplikasi gitu. Oke. Itu ya berlaku untuk semuanya. Ini tinggal di mirror aja, nanti ngikutin aja yang lain. Oke, udah taruh sini. Kita harus. Oke. Kepala barongnya kita perlihatkan lagi. Nah, sip. Oke, udah. Ini selanjutnya saya mau bikin di kepala barong juga. Ini saya umpetin dulu. Saya mau bikin ini nih. Apa sih ini kayak gini ornamen ini? Ornamen kuping ini. Saya akan bikin ornamen kuping. Karena penting nggak penting ya gitu. Jadi salah satu kejelian dari seorang ilustrator atau graphic designer itu melihat
kira-kira ornamen apa yang perlu di-trace gitu. Ada yang perlu di-trace, ada yang enggak. Sehingga gambarnya itu paling enggak tuh sudah bisa mewakili gitu. Pakainya agak gelap gitu. Terus sama seperti tadi ya, sambil tahan Alt ya akan muncul. Terus tinggal mainkan aja nih, posisinya. Oke. Nah ini posisinya kalau bisa di bawah si bunga ya. Taruh di bawah bunga. Nah ini urutan seperti ini, urutan apa layer gitu, bahkan layer di dalam layer itu sangat mempengaruhi posisi ya. Jadi ini kayak ada gunanya gitu. Jadi nggak sembarangan cuma naruh file ya. Tapi ini urutan dari atas ke bawah ini menunjukkan di mana posisi si layer itu, posisi si objek itu, atau posisi si aset vektornya itu. Dia yang di atas ini ya paling nggak, apalagi yang ada di atas ini, atau yang ini kita cuma difokus di layer kepala barong ini, si bunga ini berada di atas dari si pad ini dan si kepalanya ini. Oke, jadi kalau kita tunjukkan yang lain ya ini pasti akan ada di atas-atasnya lagi. Mana tadi mahkota? Oke. Nah ini yang paling ribet itu ini. Silahkan kalian kalau punya waktu kerjakan aja nih yang mahkotanya ini ya. Kayaknya kurang pas. Tapi saya akan kasih tahu caranya untuk bikin ini ya, lubang ini. Coba kita cek. Yang lain ngumpet dulu aja. Oke. Nyalakan si mahkota luar ini. Terus kalian bisa propertiesnya mana sih? Di sini nggak muncul. Coba klik di sini sambil ini kurangin opacity-nya. Kita kasih opacity 50 gitu. Tadi saya ngapain? Oh, nggak saya berhasil. Nah, 50 seperti ini. Nanti kita bisa nyalakan lagi ya, karena kita mau ngejar si ini ya, apa bolongan ini. Oke, sini. Oke, gini aja lah. Kita sekarang mau coba bikin lubang ini ya. Ini bikin ini aja deh, bikin yang paling besar aja deh. Terus nanti paling besar ini bisa tinggal di copy paste, duplikat untuk yang lain. Umpama kayak gini aja. Nah ini sama pakai Pathfinder, kita coba pakai yang ya gitu. Apa namanya itu tadi? Apa ini namanya? Click to exclude. Yang exclude ini ya, Pathfinder yang exclude. Terus saran saya ini di copy aja dulu, taruh di sini karena kalau kita sudah exclude dengan yang tadi itu dia akan hilang gitu. Nah, kalian perlu copy lagi gitu, terus umpama bikin lagi di sini mungkin warnanya yang beda ya, biar enak. Terus tinggal ya atur aja lah. Umpama kayak gini ya, walaupun nggak mirip-mirip amat, tapi kalian tahu logikanya kan. Nah, seperti itu. Lagi-lagi seperti itu tadi, umpama range to bring to front biar enak. Nah, kayak gini. Kita atur lagi, mungkin bisa di rotate sedikit biar variasi. Terus di
exclude. Ya. Ya begitu seterusnya lah. Jadi bagaimana membuat lubang. Mungkin lebih apa? Efektif kalau tadi kita bikin dulu ya. Sekarang harus bikin lagi yang di sini. Mungkin bikin lagi, bikin dulu yang tadi itu. Jadi nggak perlu bikin yang di sini tadi. Tapi kalian udah tahu kan logikanya. Seperti itu. Loh, jadi biru ya. Nggak apa-apa. Kalah lupa kan, belum di copy. Ya gitulah. Mungkin kalian punya cara yang lebih efektif. Eh, ya kuning lagi. Tapi nggak saya benerin gitu ya. Ya biar biar aja lah. Udah, gitu aja dulu. Males. Oke, apalagi nih? Coba kita cek lagi ya. Ini opacity-nya udah kembali. Apa yang belum? Wah ini nih, ya inilah ornamen-ornamen ini. Kalau kalian mau bikin satu persatu ya silahkan. Ini juga nih ornamen-ornamen ini. Saya mau bikin ini aja lah. em, Mahkota atas ini. Coba kita cek dulu. Eh, oh ini tutup dulu, tutup dulu. Iya nih masih kosong kan di sini kan. Jadi perlulah kita bikin ornamen-ornamen itu. Saya akan bikin mahkota atas ini juga ya tergantung kuatan iman kalian ya mau kuat apa untuk membuat detailnya gitu. Nanti itu berpengaruh kepada nilai kalian. Kalau ada yang memang rapi dan sangat mendetail itu pasti nilainya lebih bagus daripada yang mungkin kayak saya ini juga kadang males-malesan. Persis sama kayak tadi. Nah ini udah lurus gini. Oke, kita kasih warna oranye mungkin ya supaya kontras. Terus taruh di bawahnya. Duplicate, Control Alt, tekan Alt. Oke, segini aja. Ini agak kayak nggak simetris, tapi biarin aja. Sebenarnya cuma gitu-gitu aja. Terus bikinlah ini endol-endol ini apa namanya, ornamen-ornamen bulatan ini. Kasih warna merah. Oke, endol 1, endol 2, endol 3, 4, dan seterusnya. Kayaknya agak acak gitu. Nah, sini kosong ya, tapi saya biarin aja. Saya nggak mau capek. Yang kalau tadi kembali ke sini kan, ya itulah seperti ini nih, ada seperti ini. Kalian boleh bikin seperti itu. Mentok maksimal seperti ini. Jadi jauh ini sih saya udah selesai. Oh, bunganya hilang. Bunganya di mana kau? Harusnya ada di kepala ya. Oh, ini dia masih mati. Oke. Mungkin mana yang cukup esensial untuk kita bikin lagi ya. Harusnya sih udah. Ini ornamen-ornamen. Mau bikin ini mah penting nggak penting ini. Atau ada yang mau bikin sampai sini juga boleh. Jenggot ini juga
penting nggak penting. Tapi secara apa namanya, esensial dari si barong ini udah selesai saya. Paling nambah-nambahin ini ya, ornamen-ornamen di sini. Bukan. Paling ya pakai tadi duplikat tadi. Kalian bisa bikin dari umpama nih yang kita bikin yang versi besar gitu ya umpama. Oke. Agak kurang rapi nggak apa-apa. Bikin versi besar. Kita perkecil sedikit. Terus sudah. Bikin versi kalian sendiri juga boleh. Ya kan? Terus ini tinggal kita kunci dulu, jebret, jebret, blok, duplicate, atur miringnya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan yang lain ya, yang di sini juga. Oke, saya sampai segini dulu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Setelah ini saya pengen lihat hasil progres kalian sudah sejauh mana. Ini saya matikan. Nah, jadi so far selama sekian menit ini berapa? 40 menit lah sudah sampai sini. Ini kayak miring ya. Jangan lupa save. Oke. Gitu ya. Saya stop dulu nih rekamannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya,